surga agar Yesus disembah manusia. Secara eksplisit Bapa tidak mengatakan sembahlah anakku, tidak ada. Tapi ketika dikatakan, ya, yang tadi kehendak Bapa saudara supaya setiap orang yang percaya kepadaku akan beroleh hidup yang kekal. Bapakku berkehendak itu. Itu loh. Bukan setiap orang kepadaku. Adakah kehendak Bapa di surga, Bu? Ya, kehendak Bapa di surga untuk ibu menyembah dan menuhankan Yesus, ada nggak? Maksudnya gini, perkataan yang 21 ini, maksudnya gini, tidak semua orang kuterima, walaupun berseru-seru di mulutnya, Tuhan, dan pergi ke gereja, sembah sujud. Tidak semua diterima kalau tidak dengan hati yang ikhlas. Artinya, tidak menurut hukum. Dia ke gereja, namun berzina. Nah, istrinya 4, 3, ya kan? Selingkuh seperti kawan-kawan kita itu. Ya saya juga belum tentu diterima Tuhan kalau saya melakukan suatu dosa yang tidak diinginkan Bapa di surga. Itu kan dikatakan melainkan Nggak ada, Bu. Nggak ada Bapa di surga itu menyuruh ibu untuk ya menyembah dan menuhankan Yesus. Nggak ada. Jadi kalau kita di situ kehendak Bapakku yang di surga supaya setiap orang yang percaya kepada anak, mengikuti anak, ya, mendengarkan anak, sama itu menuhankan namanya. Oke. Kalau mengikuti ajarannya oke, betul. Tapi tidak ada kehendak Bapa agar Yesus itu disembah dan dituhankan. Nggak ada. Gitu. Jadi kalau dikatakan aku jalan dan hidup dan akulah jalan dan hidup dan kebenaran, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau melalui aku. Jadi seandainya sekarang gini aja, susah ya percaya sebagai utusan Tuhan. Kami tuh percaya dengan Nabi Isa atau Yesus sebagai utusan Tuhan. Dari ribet kami. Oke, gini aja lah. Terjemahkan aja lah perumpamaan Matius 20, Pak Ustadz. Coba, Matius 20. Kita buka sama-sama. Matius 20, coba terjemahkan. Ibu lari kemana? Lah, tapi Ibu udah Pak Ustadz udah pandai menerjemahkan Alkitab. Coba. Kenapa bahas yang lain, Bu? Jangan bahas yang lain. Bisa ya. Ini perkataan Yesus, merah, huruf merah loh. Ya kan? Yesus. Iya, maksudnya gini. Dari mulai kejadian, yaitu mulai dari kematian dari zaman dahulu sampai sekarang, itulah pekerjaan Tuhan, perumpamaan seperti kebun anggur. Nah, kebun anggur ini dikelola oleh seorang, yaitu anaknya. Nah, ketika anaknya yang diutus, ya kan? Dia diserahkan sepenuhnya, diberikan otoritas kepada kebun anggur. Bu, dicaci maki oten ya, Bu. Di kolom komentar dicaci maki orang Kristen ya. Aduh, gimana ini? Ini kehajaran kasih. Ya, komentarnya gitu. Apa katanya? Apa katanya Ustaz? Saya juga percaya gitu. Katanya Ustaz Sinting katanya. Saya ingin membacakan yang tertulis ya, yang menontonnya. Saya membacakan yang tertulis. Tapi ini Pak Ustadz dibully sama Kristen. Saya hampir 99% Islam membuli saya. Tapi saya tutup kuping. Karena saya udah ini fokus kepada Pak Ustadz dengan saya gitu loh. Kalau ada Kristen yang membuli saya di depan, nih, saya terdepan melawan mereka. Jangan bully Ustadzku, ya. Oke? Itu jadi itulah hukum kasih itu Pak Ustadz. Kami Kristen nggak boleh, ya kan? Nah itu juga tolonglah yang ini juga
agak inilah Pak Ustadz. Sesama Islam pun jangan terlalu gitu. Ya kan? Oke Bu, mungkin diskusi kita sudah selesai Bu. Izinkan saya untuk menggantikan Ibu dengan yang antri ya. Oke? Baik Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Thank you Kalau ada ya. yang dibully saya terdepan ya. Thank you. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Oke.